Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran. Semoga barokah ila khatrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baiti wa dzurriyyati wa ashabihi wa jamin malaikal muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Salim alif hadzal kitab al-marhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa sanid hadil ahadits wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji memulai dari hadis 152 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Irfa'u al-sinatakum 'anil muslimin wa idza ma ta'akhadun minhum faqulu fi khairan. Irfa'u ngangkata sira kabeh alsinateng pira-pira lisan, maksudnya pira-pira perbincangan sira kabeh anil muslimina saking pira-pira wong Islam. Wa idza mata lana liqamati sapa ahadan siji min saking muslimin faqulu monggo ngucap sira kabeh fi dalem ahad khairan ing bagus. Rawan yang hadis sapa Tabrani an Sahlin ibn Sa'id. Jadi kalau dalam mati bicarakan yang baik-baik, sebut kebaikannya, jangan disebut kejelekannya. 153 irhamu melasono sira kabeh, rahmatilah sayangilah minan nasi saking para manusia salah satan ing wong telu. Jadi sayangi, kasihanilah ya, sayangi 3 orang ini. Rupane aziza qaumin mulyani kaum dalakan dadi hina sapa aziz. Sayangi, belas kasihani orang asalnya terhormat menjadi terpuruk, asalnya mulia menjadi terhina. Sayangi, kasihan. Yang kedua wa ghaniya qaumin lan wong suki kaum iftaqara kang dadi melarat sapa ghani. Yang kedua perlu disayangi, dibelas kasihani adalah orang kaya bangkrut ya. Kaya menjadi miskin itu pastilah sedih, maka perlu kita sayangi, kita kasihani. Yang ketiga aliman dan wong kang pinter baina juhalin antane beberapa wong bodoh. Rawahu nyeritain hadis apa Al-Askari. Yang ketiga yang perlu kita sayangi, kita belas kasihani orang pinter di antara orang bodoh, ilmunya nggak dipakai.
mau ngaji kitab, mereka orang awam. Ya. Jadi ilmunya nggak seberapa manfaat karena mau ngaji sorop, nggak ada yang ngaji sorop, ngaji nahwu nggak ada. Nah itulah perlu kita angkat, suruh ngajar di pondok, suruh ngajar di sekolah ya. Karena dia orang pintar tapi lingkungannya orang bodoh, tidak memanfaatkan dirinya. 154 izat zuhud siro. Zuhud itu sederhanalah fitunya dalam urusan dunia. Yuhibbuka mongko seneng ing sira sapa Allah. Jadi kita itu kalau milih sederhana, Allah menyayangi kita. Jangan bermewah-mewah, jauhi duniawi ya. Allah akan senang kepada anda. Wazatan zuhuda siro, sederhana siro fima ing dalam barang, fi atina sing dalam pira-pira tangane barang manusia. Jauhi tomak kepada umat manusia, sederhana saja, nggak usah minta-minta. Insya Allah manusia akan senang pada anda. Yuhibbuka mongko seneng ing sira sapa nasu para manusia. Jadi kalau kita nggak kemecer harta manusia, orang tambah suka pada kita. Tapi sebaliknya kalau kita rakus dan kemecer ya, terlalu bernafsu ingin menguasai harta orang lain, ingin minta harta orang lain, orang tambah benci. Tapi kalau kita adem, tidak tomak, tidak rakus, tidak bernafsu kepada harta orang lain ya, selalu menjauhi, insya Allah orang malah senang pada kita. Rawanya yang hadis sebal Hakimu an Sahlin ibni Sa'din. Jadi urusan dunia jauhi. Sama dengan jabatan itu kan duniawi. Kalau kita terlalu bernafsu, orang malah benci. Tapi kalau kita tidak suka, tidak terlalu bernafsu, maka orang akan memilih kita sebagai pemimpin, meminta kita menjabat sesuatu. Itu karena kita enggak terlalu ambisius. Rawayan yang hadis sapa al-Hakimu an Sahlin ibni Sa'din. Yang 155 izad zuhud sira azhadun nasi, utawi paling zuhude para manungsa fil alami fil alimi fil alimi ahluhu wajir. Fil alimi dalam wong kang alim iku ahluhu ahline alim, keluargane alim, wajiran lan tangga-tanggane alim. Rawanya hadis sapa Ibnu Adin an Jabirin. Manusia paling zuhud di antara orang yang pintar adalah keluarga dan tetangga. Orang lain pada butuh yang jauh-jauh ngundang, tanggane gak pada gelem nyedek ya, semua minta ngundang, minta pengajian, tanggane gak pada mau. Bahkan istrinya kan gak percaya sama suaminya sendiri kalau pintar. Kurang menghargai ilmu suaminya, kadang-kadang anaknya, saudaranya. Jadi orang kan yang terkenal di tempat yang jauh, di keluarganya diguyu-guyu, gak pada payu ya, di lingkungannya biasa, tapi di tempat yang jauh dia dihormat, orangnya pintar. Itu kadang-kadang memang seperti itu ya. Ada orang yang di mana-mana diakui, dibutuhkan tuh ada, tapi seringkali seperti itu. Justru lingkungan dekat itu tidak sepertinya nggak membutuhkan, tapi orang jauh-jauh membutuhkan. 156 azatun nasi tai paling zuhude barang nusa iku man wong lam yansa kang ora nglalekaken sapa man al-qabra ing kuburan. Orang yang paling zuhud, manusia yang paling zuhud adalah orang yang tidak melupakan kuburan, sehingga ia cari bekal untuk mati, beramal baik.
wal bilalan lusa. Jadi dia selalu ingat mati, ingat suatu saat akan rusak, ya, akan hancur, ya. Wa tarokalan ninggalaken sapa man afdhala zinatil hayati dunya, ing paling utamane hiasan kehidupan dunia. Orang yang paling zuhud, yang tidak lupa kuburan, tidak lupa nanti akan hancur lebur, dan meninggalkan glamornya kemewahan kehidupan dunia, ya. Wa asarolan mengutamakan sapa man ma ing barang yapko kang tersisa apa man alama ing barang ma ing barang yapko kang tetep kekal, yapko kang kekal apa ma alama ing atase barang yafna kang rusak apa ma. Jadi mementingkan apa yang kekal, meninggalkan apa yang rusak. Yang rusak apa? Dunia. Yang rusak apa? Harta. Memilih dan mengutamakan yang kekal, yaitu amal untuk akhiratnya. Itu tanda orang paling zuhud. Walam ya'uddalan ora ngitung-ngitung sapa man godan ing besok min ayami saking pira-pira dinane man. Orang yang paling zuhud adalah yang tidak menganggap, tidak menghitung hari besok ini bagian dari harinya. Artinya apa? Dia tidak merasa bahwa besok itu masih hidup. Ya, kalau orang masih merasa umurnya panjang ini, ya, bukan orang zuhud. Jadi orang zuhud itu seolah-olah besok ini belum tentu hidup, sore belum tentu hidup, ya. Sehingga dia beramal baik, tidak suka yang glamor-glamor dunia. Wa'adalan menghitung sapa man nafsa ing awak dhewe man minal mauta saking pira-pira mati. Dia menganggap dirinya sudah dekat dengan mati, dirinya sudah dekat dengan orang-orang yang mati itu. Rawanya hadis al-Baihaqi an Ad-Dhahhaki mursal kali hadis mursal. Jadi orang yang paling zuhud adalah orang yang tidak melupakan kuburan, yang selalu ingat kuburan, selalu ingat mati, selalu ingat nanti akan rusak, ya. Meninggalkan kemewahan dunia, mengutamakan yang kekal yaitu amal untuk akhirat, ya. Dan tidak menganggap dirinya itu hidup lama, menganggap sudah dekat mati, menganggap dia calon mati, calon orang-orang mati. Itulah orang-orang yang zuhud, yang cerdas. Al-qayyisu man tana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah man tana nafsahu, orang yang ngoreksi dirinya, amalnya seberapa, kejelekannya banyak, ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal setelah mati. 157 isbahul wudu'i, utawi menyempurnakan wudu iku syatrul imani, separuhnya iman. Wudu dengan sempurna artinya menjalankan wudu dengan baik, sunnah-sunnahnya dijalani, itu adalah separuh dari iman. Karena iman itu separuh adalah membersihkan batiniah, separuh membersihkan lahiriah, yaitu membasuh wajah, tangan dan lain-lainnya, mandi besar. Itu bagian dari toharoh lahiriah, toharoh yang lahir, yang tampak. Ada toharoh batin, yaitu membersihkan hati kita dari syirik, dari kotoran hati. Kalau kita sudah wudu dengan sempurna, berarti toharoh lahiriah itu separuh dari iman. Alhamdulillah, utawi mojo alhamdulillah iku alladzi perkara tamla'u kang memenuhi al-mizana ing timbangan amal. Jadi alhamdulillah itu pahalanya besar sekali, bisa memenuhi timbangan amal di akhirat. Wa tasbihu tasbih subhanallah, wa takbir Allahu akbar iku yamla'ani memenuhi as-samawati, berbeda langit, wal ardu lan bumi.
Jadi pahala membaca tasbih subhanallah alhamdulillah itu bisa memenuhi langit dan bumi. Maksudnya banyak pahalanya, diumpamakan memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu tai salat itu nurun, cahaya. Salat adalah cahaya. Jadi kalau orang mau salat, hatinya bercahaya, pikirannya jernih. Itu diamali dari salat, karena salat itu tanha anil fakhsya'i wal munkar, ya, mencegah yang keji dan yang mungkar. Jadi kalau yang bercahaya ya harus dihilangkan kemungkaran yang keji-keji, yang maksiat. Dengan cara sholat diampuni dosanya, sehingga hatinya menjadi bersih, jernih dan bercahaya. Jadi raut wajahnya itu sudah kelihatan orang sholat atau tidak. Orang yang sholat pasti hatinya jernih, wajahnya kelihatan bersih, menyinarkan cahaya. Wa zakatu tai zakat iku burhanun, bukti. Jadi zakat itu merupakan bukti kita benar-benar menjadi muslim, ya, menjadi orang yang dermawan, ya, di akhirat nanti. Wasabru utawi sabar iku liyaun, terang. Sabar itu membuat hati terang, ya. Sebaliknya orang kalau tidak sabar, pemarah, itu pasti gelap pikirannya. Kenapa? Ngamuk. Jadi orang ngamuk itu pasti gelap. Tapi sebenarnya orang sabar akan menjadi terang hatinya, pikirannya jernih. Wal Qur'anu tai Al-Qur'an itu hujjatun, sebagai pembela, laka manfaat kanggo sira, au alaika utawa ngerugiaken sira. Jadi Quran itu akan menjadi pembela Anda atau merupakan lawan Anda. Ya. Di akhirat nanti Quran akan menjadi penolong kita, pembela kita kalau kita cocok amaliyah kita dengan Al-Quran. Sebaliknya kalau amaliyah kita tidak cocok dengan Al-Quran, maka Al-Quran menjadi hujjatun alaika, ya, sebagai makhluk yang berargumen memukul kita. Karena itu kalau bisa kita cocokkan amaliyah kita dengan Al-Quran, supaya Al-Quran menjadi penolong dan pembela kita. Kulun nasi utai saben-saben manusia iku yagdu berangkat isu-isu sapa nas. Babayun mongko iku ane wong kang menjual nafsu ing dirinya nas. Famutiku mongko merdekakan sapa nas ing nafsahu, mau bikat yang merusak sapa nas ing nafsahu. Rawa Ibnu Hibban. Ceritanya hadis sapa Ibnu Hibban an Abi Malikin al-Asy'ari, dari Abi Malik Asy'ari. Kullu nas yagdu, setiap hari masih berangkat mulai pagi, ya. Ada yang menjual dirinya dengan cara beramal baik, Allah yang membeli dengan surga, dengan ampunan. Itu namanya menjual dirinya. Famutikuha, ia akan membebaskan dirinya dari api neraka, dari siksa Allah, dari azab Allah, ya. Atau merusak dirinya. Kalau ia berbuat jelek berarti ia merusak dirinya di dunia sampai di akhirat. Sebaliknya orang berbuat baik berarti membebaskan dirinya dari azab Allah, dari kesengsaraan di dunia sampai di akhirat. Jadi kita ini dagangan tiap hari, kulaan dibeli oleh Allah, ya. 158, ya. Istakhyu isina sira kabeh, malulah minallahi saking Gusti Allah hakul khayai kelawan teman-teman isin. Jadi malulah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan cara bagaimana kalau kita malu kepada Allah? Ini caranya. Man utai sapa-sapa wong istakhya isin sapa man minallahi saking Gusti Allah, hakul kaya iklan teman-teman isin,
fal yakhfad mongko becik memelihara njogo ngreksa sapa man ngerasa ing sirah wa malan barang wa akang madai apa sirah. Tanda kita benar-benar malu kepada Allah adalah menjaga kepala dan apa yang ada di kepala, mata, telinga, mulut, kita jaga semua supaya selamat, tidak dibuat maksiat. Berarti malu kepada Allah. Kalau kita masih mendengarkan jelek, melihat yang jelek, itu berarti tidak malu kepada Allah, tidak benar-benar malu kepada Allah. Wal yakhfad lan becik ngreksa hendaknya menjaga sepeman albatna ing perut mamalan barang hawa kang madai mewadai apa perut ya. Bukti kita malu kepada Allah menjaga perut dan apa yang masuk ke perut ya. Halal apa haram. Kalau makan haram berarti enggak punya malu pada Allah. Kalau kita berusaha selektif yang halal saja itu berarti benar-benar malu kepada Allah. Wal yadhkur lan becik eling sapa man al maut ing mati wal bilalan rusak. Tanda malu kepada Allah dengan sungguhan adalah selalu mengingat Allah, ingat nanti akan rusak, akan mati ya. Wa man nurtai sapa-sapa engko arata ngarepaken sapa man al akhirat ing akhirat taroka mongko ninggalaken sapa man zinatal hayatnya ing perhiasan urip ing dunya. Siapa yang menghendaki bahagia di akhirat, maka ia meninggalkan kemewahan dan hiasan kehidupan di dunia. Tidak mau yang enak-enak, pilih yang sederhana, pilih yang, bukan berarti kita nggak boleh yang bagus-bagus, boleh milih yang bagus-bagus, tapi jangan kemerengseng, jangan sombong, jangan selalu bermewah-mewah. Ya, tergantung perasaan kita ya. Kadang itu orang ngejar kuliner itu sampai mana-mana ya. Dari Sidoarjo ke Cokir hanya ke warung beli tahu tek. Ini namanya berlebihan ya. Ya kan nggak mahal, tapi kan hatinya selalu apa ya, gandrung pada dunia, maka jauh pun ditempuh hanya ingin menikmati tahu tek. Ada di Kediri itu pecel Kediri, pecel doho, pecel nggak tahu pecel apa itu ya. Di Jalan Doho itu banyak nasi pecel, tapi ada yang khas yang laris itu dari Malang pun ke Kediri hanya beli pecel. Ya bolehlah kalau pergi terus mampir nggak apa-apa, tapi mengutamakan hanya beli pecel itu namanya kemerengseng sego pecel. Faman mongko te sapa-sapa fa'ala ngerjakan sapa man dalika ing kabeh mau menjaga kepala, menjaga perut ya, ingat mati, mengendaki akhirat, menjauhi kemewahan dunia. Faqad istaqiya mongko temen isin sapa man minallahi saking Gusti Allah hakul kayai kelawan temen isin. Rawan dan hadis sapa at-Tirmidzi an Ibnu Mas'udin saking Mas'ud. Jadi kita kepada Allah ini hendaknya berakhlak, salah satunya adalah khaya, malu. Malu kita diberi yang halal lu banyak sekali, kenapa pilih yang haram? Saya kira di dunia ini kalau kita hitung banyak yang halal daripada yang haram. Hutan segitu banyak daunnya halal, hampir mayoritas halal. Kenapa kita milih yang haram ya? Makan ular padahal banyak sapi, kambing, burung-burung ya. Yang halal masih banyak binatang itu ya. Ada ayam, ada kambing, ada sapi. Yang liar juga banyak, burung-burung ya. Ya. Hewan-hewan yang liar juga banyak, kijang ya. Rusa. Kenapa pilih yang haram? Kucing dipangan, anjing dimakan, hotdog. Hotdog itu
anjing, daging anjing. Nah itu nggak punya rasa malu pada Allah. Jadi kalau punya rasa malu pada Allah pasti milih yang halal-halal. Tumbuhan sekian banyak halal ya. Aspe halal, mangga halal. Nggak punya duit misalkan ya, nang masjid mauludan wis oleh berkat ya. Usaha semampunya insya Allah bisa mencari yang halal. Yang penting jangan mencuri, jangan jalan pintas yang tidak benar ya. Kalau hatinya ingin cari yang halal, insya Allah Allah memberi yang halal, walaupun sedikit tapi barokah. Jadi terpaksa minta, silahkan minta. Daripada mencuri baik minta. Orang lain akan memberi. Itu lebih baik daripada mencuri. Minta kalau terpaksa nggak punya. 159 istasfu jalu waras sira kabeh mintalah sembuh bimakan barang hamida yang memuji sapa Allah Gusti Allah Ta'ala bihi kelawan ma nafsu ing dirinya Allah qabla an yakhmata sedurunge memuji ing Allah sapa khalqu makhluke Gusti Allah. Mintalah sembuh dengan pujian Allah yang Allah memuji dirinya sebelum makhluknya. Wa bimalan kelan barang mataka kang ngelem sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma nafsu ing dirinya Allah. Apa pujian Allah ya, yang kita gunakan untuk minta kesembuhan. Alhamdulillah yaiku rupane alhamdulillah. Alhamdulillah sekali lagi puji kulillah tetap kedua Allah. Wa qul huwallahu ahad lan qul huwallahu ahad. Kul ngucap panjenengan wa dai kelakuan iku Allah dai Allah iku ahadun kang maha esa. Faman mongko utawi sapa wong kulam yasfihi ora menyembuhkan, ora merasakan iman apa Al-Quran fala syifaa mongko ora ana kewarasan iku maujud fala syafahu mongko ora iso merasakan iman sapa akadun wong suci. Rawanya yang hadis sapa Ibnu Nafi' an Raja'in al-Ghinawi. Apa maksudnya? Mintalah sembuh kepada Allah dengan surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Ngobati dengan baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Jadi ada orang itu galau, gak bisa tidur berbulan-bulan ya. 3 bulan lebih itu gak tidur, makan ya wis gak enak, gak bisa tidur. Terus datang kepada seorang kiai, pada Mbak Adlan Ali itu dibilangi suruh baca Fatihah sama sholawat, gak usah kakean wiritan macam-macam ya. Gak usah banyak puasa, mungkin puasa tiap hari kira-kira, dan mungkin niatnya banyak, kemauannya lu banyak, karep sehingga menjadi galau. Maka oleh baik dinasihati, gak usah banyak puasa, gak usah banyak zikir, bacalah Fatihah dan sholawat. Alhamdulillah bisa tenang hatinya dan bisa tidur ya. Ya, mungkin di sini hadisnya para ulama kalau diminta obat biasanya ngambil air, bacaan Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Ya. Malah di sini dalam hadis ini
Siapa yang nggak waras, nggak sembuh diobati dengan Al-Quran, berarti sudah susah orang lain mengobati. Fala syafa wa khatun, seorang pun tidak akan bisa menyembuhkan. Maksudnya apa? Insya Allah dengan disuwuk Al-Quran pasti sembuh, kalau memang yang bacakan orang yang ikhlas ya. Dan mungkin ditambah istighfar. Kalau di situ ada dosa ya, pada diri kita, istighfar, insya Allah sembuh. Kalau kita dosa pada Allah, istighfar. Kalau kita dosa pada manusia, salah pada manusia, ya minta maaf ya, insya Allah sembuh. Kalau dosa kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah aku minta ampun, aku minta ampun pada Allah, astaghfiruka ya Allah, aku minta ampun padamu, insya Allah sembuh. Lah kalau masih ada salah dengan manusia, harus minta maaf. Kalau enggak, susah sembuhnya. Di samping itu dibacakan Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, insya Allah sembuh. Sakit apa saja, insya Allah sembuh. 160 Ista'inu jalu tolong sira kabeh ala injakhil khawaiji ing atase nyelametaken pira-pira, ala injakhil khawaiji ing atase nyelametaken pira-pira kebutuhan, bil kitmani kelawan disimpen. Maksudnya mintalah kepada Allah. Kalau punya tujuan, punya cita-cita, simpen. Punya kemauan, simpen, jangan dibocorkan pada orang lain. Bil kitman. Kalau ingin tujuan kita tercapai, injah itu maksudnya selamat itu tercapai ya. Najah. Injahil kawaiji maksudnya terpenuhi kebutuhan kita. Simpen. Wong kate nglamar kok kondo-kondo, oh didisiki. Atau dipanas-panasi, jangan mau sama itu, orangnya kakean omong. Ya, mobil itu pinjam rentalan. Wis pokoknya diganggu terus. Itu kenapa? Oh, mau ngelamar kok ngomong-ngomong. Ya. Difitnah orang, ya. Jangan bocorkan ya, rencana kita. Kalau sudah resmi diterima, silakan di-share. Orang lain akan kecewa. Wah, sudah laku. Nah, jadi kalau punya rencana itu simpan. Saya pernah punya teman itu punya rencana buat pondok plus toko dan lain-lain ya, besar ya. Gambarnya itu, marketnya dan programnya, rencana itu dibilangkan kepada temannya 2 atau 3 orang. Ternyata ditiru dan didului. Dia belum bangun, temannya sudah bangun, kalah duluan dia. Itu mengapa? Tidak bil kitman, tidak disembunyikan, tapi ditunjukkan. Maka kalau kita musyawarah, hati-hati. Kalau orang bisa kita percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, kita akan disadap itu rencana. Nah itu. Mengapa? Fa inna kulladzi nikmatin mongko sak temene saben-saben kang duwe nikmat iku maksudun dihasud. Ya. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang iri hati, pasti dihasud. Rawani yang ngati sebab Ibnu Aimin an Mu'adz bin Jabal. Jadi sekali lagi, sembunyikan rencana Anda. Mau beli tanah kok dikandak-kandak, didului sampean. Atau yang pemilik tanah diobong-obong, jangan mau, gagal itu. Diam ya. 161 Ista'inun jalu tolong sira kabeh alan nisa'i ing atase pira-pira wong wadon.
uri asalnya bil uri itu kelawan telanjang, maksudnya kelawan sedikit pakaian nih. Bil uri itu asal makna kelawan telanjang, maksudnya sedikit pakaiannya. Fa inna indauna mangko sak temene salah sijine nisa iku ida kathurat nalika akeh apa siyabu pakaiane nisa. Wasanatan bagusi sapa nisa zinat ing perhiasane nisa aja maha mengko nyenengaken ing nisa opal khuruju keluar ya. Mintalah pertolongan kepada Allah atas wanita dengan pakaiannya cuma secukupnya sedikit ya. Karena ini kebanyakan pakaian, banyak perhiasan, dia ingin ngelencer mau shopping, mau kemana ngeluyur. Nah kalau nggak punya pakaian, nggak banyak keluar ya. Katanya bowo, gak ada seragam kayak bowo. Pakaian kemarin nggak mau, nggak jadi bowo. Rawanya hadis sampai Ibnu Adin anasib. Ini nasihat untuk ibu-ibu, jangan banyak beli pakaian. Seragam mantan kemarin masih bisa dipakai lagi. Ya memang banyak seragam ibu-ibu itu. Mau bubuan harus baru kemantenan ya. Ada seragam untuk pengajian, ada seragam muslimatan, ada seragam untuk senam, ada seragam jalan pagi, ada seragam kelompok RT, posyandu dan lain lain. Jadi banyak seragam. Ya, mau reunian seragam lagi. Jangan keluar mempunyai seragam, gak punya seragam, gak bakal keluar dia. Oh yang lain seragam sini gak punya, pasti gak jadi keluar. Nah, wanita kalau sering keluar itu seringkali kurang baik. Anaknya terlantar, suami terlantar. Maka keluar secukupnya aja. Satu 62 istaqimu istiqomah sira kabeh. Kita harus istiqomah terus pada kebenaran ya. Terus melakukan yang baik, namanya istiqomah. Terus bener itu istiqomah ya. Wani imalan iku saapi-api anistaqomtum yanto istiqomah sira kabeh. Wa khairu amalikum paling bagus biro amal sira kabeh as-sholatu utawi salat. Jadi sebaik-baik istiqomah sebaik-baik amal adalah sholat. Jadi kalau ingin istiqomah, sholatlah yang tertib, yang banyak. Itu sebaik-baik istiqomah. Melanggengkan sholat, menertibkan sholatnya. Walayu khafidu, dan ora bakal ngrekso, ora bakal joko al wudu ing atase punya wudu sapa illa kullu mukminin, kecuali saben-saben wong mukmin. Rawanya yang hadis sapa Ibnu Majah an Abi Umamah. Jadi istiqomah yang terbaik adalah rutin sholat, terus menerus sholat, memperbanyak sholat, dan tidak akan mau menjaga wudu kecuali orang yang imannya sempurna. Tapi kalau orang yang mukmin yang sempurna, mukmin jadi pasti senang wudu pasti senang kebaikan, sholat, baca Quran ya. Satu 63 istakthir jalu istakthir ngakeh-ngakeh ana sira, perbanyaklah
minan nasi saking para manusia min du'ail khairi, saking ndongaaken kebagusan laka maring sira, ya. Perbanyaklah minta doa kebaikan untuk kalian kepada semua umat manusia. Jaluk pendonga sing akeh, jaluk pendonga kebaikan kepada umat manusia, karena kita nggak tahu siapa yang dengan mustajab. Mungkin kiainya, mungkin pembantunya, mungkin tetangganya, mungkin orang biasa, ya. Kadang dungane mandi itu rakyat jelata, kadang-kadang, ya, yang kepepet, ya, yang kita tolong, kita bantu, senangnya luar biasa itu, kadang doanya tulus sehingga mandi. Kayak ceritanya Uwais Al-Qarani, Nabi itu pernah berpesan pada, termasuk Sayyidina sahabat lah yang didengar Abu Bakar dan Sayyidina Utsman, nanti kalau ada seorang tabi'in bernama Uwais, kamu minta doanya, kan doanya mustajab, ya. Sampai ketika jadi khalifah, Sayyidina Umar itu tanya orang-orang Yaman yang pergi haji, kamu kenal Uwais di Yaman? Kenal. Kenapa? Dia itu loh orang rakyat jelata, penggembala kambing. Anda kok tanya itu? Tapi saya ingin ketemu, gak apa-apa. Ada tandanya apa? Baros, belang di lambungnya. Ya ada, bener, ya. Ternyata setelah beliau ketemu, ya, Uwais ini yang benar-benar seorang penggembala kambing, tapi sangat baron biwaladi, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada orang tua, ya. Itu Uwais, maka dungane mandi, ya. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Jadi orang tuanya itu pernah sakit, ya. Uwais itu gendong ibunya, merawat ibunya, dan ibunya pernah bilang, aku mau pergi haji. Sampai Uwais Al-Qarani ini melatih ototnya agar kuat, ya. Tiap hari naik ke lereng gunung menggendong keledai, ya, kira-kira setahun keledainya semakin besar, digendong dari bawah ke atas, sampai orang-orang mengatakan gila Uwais, tiap hari gendong keledai naik ke lereng gunung. Dia nggak peduli dengan omongan manusia, karena dia ingin nanti ke Mekah, dari Yaman ke Mekah ibunya digendong supaya ototnya kuat, latihan menggendong keledai. Maka tahun depan dia menggendong ibunya pergi haji, sehingga doanya mustajab. Itu Uwais Al-Qarani, orang biasa, penggembala kambing. Tapi ketika orang-orang tahu akan mustajabnya doa, Uwais tidak ingin berlama-lama di dunia, ingin dipanggil oleh Allah SWT, dan akhirnya tidak lama meninggal dunia. Itu Uwais. Jadi tidak mesti dengan tampilan, karena itu jangan lihat casingnya orang itu, lihat hatinya, lihat imannya. Kadang itu yang mustajab berdoa. Maka jangan nolak pengemis, karena pengemis dalam sejarah kadang-kadang adalah malaikat yang menguji kekayaan kita, menguji iman kita. Kadang-kadang Nabi Khidir pernah menjelma pengemis ketika bersama Nabi Musa yang telah diceritakan di dalam surat Al-Ahfi. Jadi Nabi Khidir itu pernah minta-minta di kampung, ya, ngemis lah, orang pada pelit tidak ngasih, ya. Ternyata seorang nabi, doanya mustajab, ya. Itulah doa. Kita tidak tahu doa siapa yang terkabul, karena itu jaluk pendonga seakeh-akeh, ya. Jangan malu. Sayyidina Umar sebagai sahabatnya tidak malu minta doa kepada tabi'in yang mestinya juniornya. Senior minta doa kepada junior gak masalah, karena Nabi sudah bersabda, ya.
Fa innal abda mongko sak temene hamba iku la yadri orang ngerti sapa abdun ala lisani man ing atase lisane sapa yustajabu dikabulaken lahu ketuwe man au yurhamu tau diwelasi sapa abdun. Karena kita nggak tahu doa siapa yang terkabul, siapa yang menyebabkan kita disayang oleh Allah. Rawayan hadis sabal khatibu an Abi Hurairah saking Abi Hurairah 164 istaghfiru ngakeh-ngakehna sira kabeh min qauli la haula wala quwwata illa billahil alim saking ucapan la haula wala quwwata illa billahil alim. La haula ora ono rekodaya wala quwwata lan ora ono kekuatan illa billahi kecuali kan pertolongan Allah. Durung baca khauqalah la haula wala quwwata illa billah. Fa inna mangko satemene la haula wala quwwata illa billah iku tadfa'u iso menolak apa la haula wala quwwata illa billah tis'atan wa tis'ina ing 99 apane papan pintu minaduri saking derita. Adna utai paling rendahi durun iku alhammu sedih. Rawayan yang hadis sepal Uqailiyu an Jabirin saking sahabat Jabir. Jadi ada cerita teman itu sakit berobat kemana-mana jaluk pendungo nanti lemes nggak bisa bangun ya, sampai ngadeg ya angel. Akhirnya ketemu seorang kiai. Yai saya gini, kamu di rumah saja bacalah haula wala quwwata illa billah, diturut akhirnya sembuh. Itu fadilannya la haula wala quwwata illa billah. Jadi banyak manfaatnya. Ada orang itu kedatangan tamu ya, Pak Ustadz ya, sampean kok kuat, rumah sampean itu dikitari kobaran api. Terus datang kepada seorang kiai ya. Yai omah kula dikupengi geni ya napa amal yai sampean maca istighfar habis subuh 100 baca la haula wala quwwata illa billah 100 itu insyaallah aman. Ternyata dilaksanakan wiritan itu dan akhirnya api yang mengitari rumahnya itu pelan-pelan hilang. Itu namanya santet atau sihir, panas mati. Nah itulah resep dari Kiai Jalal Mojo Jejer. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.